Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 117. Bagaimana cara Mai mengemudi? Tidak ada mata. Ye Tianzong cukup kritis. Hari ini adalah pembukaan toko baru, ayah dan anak itu berpakaian rapi dengan jas dan sepatu kulit. Namun, air yang terkumpul menyapu bagian bawah celana dan membuatnya kotor. Jika itu dilakukan secara tidak sengaja, Ye Tianzong tidak akan mengatakan apa-apa. Namun, pihak lain datang dari belakang, tidak membunyikan klakson atau mengingatkan, yang jelas disengaja. Namun, dia belum selesai mengeluh. Tapi dia ditangkap oleh Ren Dongguo, yang menggelengkan kepalanya sedikit. Melirik ke nomor plat, ekspresi agak malu muncul di wajahnya. Dentur. Saat ini, pintu Faraday terbuka. Melangkah keluar dari wanita dewasa yang modis. Usianya, sekitar 40 tahun, hampir sama dengan kakak Mei. Namun, temperamennya lebih dari sedikit kurang, dia benar-benar vulgar, dan dia berpenampilan biasa, tetapi menurutnya dia glamor, dan ada rasa superioritas dalam setiap gerakan. Ah, Huiru, kamu akhirnya ada di sini. Melihat orang itu datang, Ren Fengping segera melangkah maju, meraih lengan orang lain, dan menggoda. Aku sudah lama menunggumu, bagaimana bisnis salon kecantikan baru-baru ini, bagaimana? Bagus. Wanita bernama Qiu Huiru berkata dengan ringan, omset harian hanya 5 atau 6 juta. Dibandingkan dengan bulan lalu, ini lebih baik. Ada 70 atau 80 pelanggan setiap hari, dan tokonya terlalu sibuk. Rekrut beberapa orang lagi, tapi, seperti yang Anda ketahui, salon kecantikan kami memiliki standar yang relatif tinggi, dan pelanggannya semuanya adalah orang-orang kelas atas, sehingga sulit untuk menemukan orang-orang dengan kualitas tinggi. 5 atau 6 juta sebulan, Huiru, salon kecantikan Anda harus memperluas skalanya, yang sebanding dengan grup kami. Adapun untuk merekrut orang, itu memang masalah. Mereka yang melakukan bisnis ini membutuhkan keterampilan dan kualitas yang baik, terutama Anda harus bisa berbicara dengan baik dan melayani pelanggan dengan baik. Ambang batas industri ini tinggi, dan bukan hanya kucing atau anjing yang bisa menjalankannya dengan santai. Ketika Ren Fengjiao mengatakan ini, dia tiba-tiba melirik Ren Dongguo dan keduanya, dan berkata dengan sinis, "Nyonya Anda duduk di atas panggung, apakah dia tahu bagaimana berbisnis? Huiru keluarga kami menghasilkan 5 atau 6 juta sebulan. Salon kecantikan Anda, jangan tunggu sampai waktunya tiba. 5 atau 6 ribu, itu lelucon besar. Anda mengundang orang untuk berpartisipasi dengan meriah, bukankah ini hanya mencari muka?" Ya. Menghadapi kedua saudara perempuan itu, meskipun Ren Dongguo tidak bahagia, tidak perlu terlalu banyak berjuang. Sebaliknya, dia memandang Qiu Huiru dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Huiru, kebetulan salon kecantikan kita dan salon kecantikanmu adalah di tempat yang sama. Di jalan yang sama, semua orang akan berada di perusahaan yang sama di masa depan, dan saya harap Anda bisa memberi saya saran jika ada sesuatu." Saran? Dongguo, apakah kamu bermimpi atau aku salah dengar? Belum lagi aku tidak memiliki kebiasaan menerima magang. Bahkan jika aku melakukannya, tidak mungkin menerima seorang nona muda yang duduk di atas panggung sebagai magang. Jika ini menyebar, bagaimana aku akan mengacau di masa depan? Apalagi salon kecantikanmu yang lusuh itu sudah lama beroperasi. Qiu Huiru ini tidak sopan, kata-katanya penuh sarkasme dan penghinaan. Ayah, Qiu Huiru ini, apa latar belakangnya? Ekspresi Ye Tianzong dingin. Meskipun sikap Zhang Chunqin terhadapnya tidak terlalu baik, dan dia bahkan tidak suka melihatnya. Tapi dia adalah ibu Ren Yurou, dan dia adalah anggota keluarga bersamanya. Bahkan, setelah bergaul selama periode waktu ini, dia menemukan bahwa selain kesombongannya, Zhang Chunqin sebenarnya baik hati di lubuk hatinya. Menindas ibu mertua menjadikan diri Anda musuh, dan semua orang harus disingkirkan. Tianzong, jangan impulsif. Keluarga Qiu Huiru ini adalah teman keluarga dengan keluarga Ren kami, dan kami bertiga telah menjadi teman bermain sejak kecil. Meskipun kata-katanya kasar, kami tidak dapat menyinggung perasaan mereka. Keluarga di belakang mereka agak istimewa. Saya mendengar bahwa mereka memiliki banyak koneksi di ibu kota provinsi, dan salon kecantikan yang dia jalankan sering dilindungi oleh orang-orang besar, itu relatif atas. Istimewa. Ye Tianzong terkejut, dan bertanya, bagaimana jika dibandingkan dengan Lian Tianmei di jalanan? Lian Tianmei. Tianzong, aku tidak berharap kamu mengerjakan pekerjaan rumahmu terlebih dahulu.
Ren Dongguo sedikit terkejut, tetapi dia tetap menjawab, tentu saja tidak ada bandingannya. Lian Tianmei adalah seorang profesional, apakah itu peralatan medis atau staf, itu adalah yang teratas. Reputasi mereka telah mencapai seluruh negeri, dan banyak orang kagumi. Ayo. Dan sebagian besar, salon kecantikan, Huiru disalin dari milik pihak lain, tetapi di industri kami, ini cukup bagus. Artinya, dia adalah anak kedua dari 10.000 tahun. Saya. Bodoh, apa yang kamu bicarakan? Hubungan antara Qiu Huiru dan Ren Fengping sangat baik. Dia sudah mendengar tentang Ye Tianzong, orang bodoh. Apalagi telinganya sangat tajam, dan dia bisa mendengar percakapan di antara mereka berdua dengan jelas, jadi dia segera menyela, Lian Tianmei, di industri kami, itu adalah merek berhuruf emas. Apakah menurut Anda ada orang yang ingin mengungguli itu bisa melampauinya? Belum lagi salon kecantikanmu yang rusak, tapi kami, jika kami ingin melampaui mereka, itu tidak mungkin dalam hidup ini. Mereka memiliki harta karun toko, tempat tidur kristal. Pernahkah Anda mendengarnya? Dasar bodoh, tampaknya orang desa tidak memiliki pengalaman. Ini adalah instrumen terbaik untuk perawatan dan pemeliharaan, dan tak ternilai harganya. Selama orang berbaring di atasnya, mereka bisa merasakannya. Seluruh orang disublimasikan, tetapi saya hanya mendengarnya, tetapi saya belum melihatnya. Karena para tamu yang dapat menikmati layanan standar tinggi semacam ini semuanya adalah bos top. Tempat tidur kristal. Apakah itu kuat? Ren Fengping terkejut. Dan Ren Fengjiao berkata sambil berpikir, saya pernah mendengar bahwa ini adalah upaya yang melelahkan dari leluhur bos selama 3 generasi, dan mereka tidak akan menukarnya dengan uang berapapun. Hei, apalagi berbaring dan merasakannya, bahkan jika Anda dapat melihat, saya merasa bahwa hidup ini sangat berharga, sayang sekali, sayang sekali. Apa yang tidak bisa kamu lakukan, ibuku bisa melakukannya. Dia tidak hanya bisa berbaring dan menonton TV, tetapi juga memiliki akses ke layanan. Ye Tianzong tiba-tiba berbicara. Ren Dongguo sangat malu, dia buru-buru menariknya, dan berkata dengan suara rendah, Tianzong, apakah kamu bodoh lagi? Tempat tidur kristal adalah pembunuh legendaris. Bagaimana ibumu bisa mendapatkan berkah seperti itu? Bisakah kamu menjalankan salon kecantikan? Jangan bicara omong kosong. Hahaha. Itu benar-benar membunuhku tertawa. Tentu saja, tidak ilegal bagi orang bodoh untuk mengatakan hal-hal bodoh. Kamu pikir tempat tidur kristal adalah tempat tidur kayumu, dan kamu bisa berbaring di atasnya jika kamu mau. Kakak beradik Ren Fengping dan Ren Fengjiao tertawa terbahak-bahak. Ketika mereka melihat Ye Tianzong, mereka merasa seperti sedang menonton pertunjukan monyet. Dan Qiu Huiru berkata terus terang, aku terlalu malas untuk memiliki pengetahuan seperti orang bodoh ini. Jika Zhang Chunqin berbaring di tempat tidur kristal, aku bisa memberinya nasihat, dan aku bisa menempati tempat di jalan kita di masa depan, tetapi kau tidak perlu memberitahu ibuku. Karena kamu sama sekali tidak pantas mendapatkannya. Dengan bos seperti itu, saya yakin tokonya tidak akan jauh lebih baik. Menurut pendapat saya, toko seperti itu harus ditutup. Setelah Ye Tianzong selesai berbicara, dia menarik Ren Dongguo dan berkata, ayah, ayo pergi. Jika kita menunda lebih lama lagi, kita akan kehabisan waktu. Tidak perlu membuang waktu menunggu dengan pemalas ini. Kemudian, keduanya masuk ke mobil online yang baru saja tiba dan pergi begitu saja. Awan asap dan debu tertinggal, mencekik mereka bertiga. Butuh waktu lama bagi mereka untuk bereaksi. Apa yang baru saja dikatakan si bodoh itu? Biarkan aku menutup pintunya. Qiu Huiru sangat marah. Ren Fengping tampak malu. Ren Fengjiao berkata dengan menenangkan, Huiru, jangan marah, kita tidak perlu bertemu orang bodoh. Bukankah kita hanya akan melihat lelucon keluarga mereka pagi ini? Ayo pergi, mari kita lihat betapa sombongnya mereka. Petik 2. Ngomong-ngomong, kamu sudah mengatur semua yang aku katakan tadi malam, kan? Aku sedang berbisnis, apa kau tidak khawatir? Semuanya sudah selesai. Hari ini, salon kecantikan mereka dibuka untuk bisnis, dan ibuku ingin mereka tutup. Dasar idiot, berani mengutukku, lihat apakah aku tidak mempermainkan dan membunuh keluarga mereka. Qiu Huiru mengatakan sesuatu dengan kejam, lalu menjemput Ren Fengping dan pergi ke jalan kecantikan. Bab 118. Datang ke apa yang disebut jalan kecantikan. Memang, orang hidup sesuai dengan namanya. Jalannya sangat panjang, membentang ke depan setidaknya beberapa kilometer. Apalagi jalannya sangat luas, dan terdapat salon kecantikan yang dipajang di kedua sisinya.
Selain perawatan kecantikan, itu adalah toko grosir yang menjual peralatan terkait. Toko Zhang Chunkin disebut Salon Kecantikan Sun Mei, dan lokasinya tidak buruk, terletak di tengah-tengah. Lian Tianmei Ouyang Zong berlawanan secara diagonal, dan Ai Mei, Qiu Huiru ada di sebelah kanan. Sekarang, di gerbang Sun Mei, ada banyak suara, dan sangat hidup. Banyak orang mengirimkan keranjang bunga dan sejenisnya memenuhi pintu masuk toko. Kebanyakan dari orang-orang ini direkrut oleh Zhong Xiliang dengan menggunakan koneksinya sendiri. Melihat dari kejauhan, ada kerumunan orang yang sangat banyak. Momentum semacam ini juga menarik perhatian banyak pelanggan, dan mereka datang ke sana, yang terlihat seperti pemandangan yang damai. Tianzong, terlihat sangat hidup. Saya harap bisnis di toko ini akan makmur di masa depan. Ren Dongguo berkata dengan penuh semangat, sebenarnya, saya tidak berharap ibumu menghasilkan banyak uang. Yang utama adalah dia suka bisnis ini. Saya harap dia bisa membuat beberapa prestasi, sehingga dapat membantu keluarga, dan pada saat yang sama, dapat mengesankan ibu dan saudara perempuan saya. Jangan khawatir, ayah, ibu pasti akan berhasil. Untuk membantunya, aku secara khusus menyiapkan hadiah besar untuknya. Tentu saja, lebih tepat bagimu untuk memberikan hadiah ini. Lagi pula, hubungan antara suami dan istrimu akan lebih baik, dan hubungan antara Yurou dan saya akan menjadi lebih baik. Oh. Ren Dongguo mengangkat alisnya, dan ketika dia melihat ke arah Ye Tianzong, alisnya penuh kegembiraan, dan dia berkata dengan gembira, Tianzong, kamu adalah menantu yang baik. Aku tidak menyadarinya sebelumnya. Belakangan ini, jika bukan karena bantuanmu, keluarga kita mungkin mengalami kekacauan besar. Coba kulihat, ibumu salah paham denganmu, aku akan meluangkan waktu di lain hari. Ayah, mari kita ubah pikiran ibu. Kita harus mengambil langkah demi langkah. Berada di sisinya dan dengarkan angin saat kamu bebas. Tidak apa-apa, aku akan mendengarkanmu. Tapi hadiah besar apa yang kamu bicarakan? Jangan diungkapkan, biarkan saja dalam ketegangan. Kamu akan tahu sebentar lagi. Ayo pergi. Pokoknya sangat sibuk, dan kami akan membantu. Oke. Setelah itu, keduanya berjalan ke pintu toko. Di tengah jalan, Ye Tianzong melihatnya secara khusus. Meskipun momentum di sini sangat besar dan telah menarik perhatian banyak orang yang lewat, salon kecantikan bermerek seperti Lian Tianmei dan Ai Mei memiliki basis pelanggan tetap, terutama hari ini adalah hari istirahat, dan mereka telah memesan terlebih dahulu. Oleh karena itu, di pintu masuk toko mereka, banyak juga pelanggan yang keluar masuk satu persatu. Selain itu, menilai dari pakaian mereka, mereka semua adalah orang-orang besar yang kaya atau mahal. Tampaknya ibu mertua ingin mendapatkan pijakan yang kokoh di sini, sehingga tempat tidur kristal yang dihadirkan oleh Ouyang Zong menjadi prioritas utama. Untungnya, saya membuka jalan untuknya terlebih dahulu. Jika dia mengandalkan dirinya sendiri untuk bersaing dengan toko-toko ini, dia hampir akan menabrak batu dengan kerikil. Datanglah ke pintu toko. Zhang Chunkin sibuk menjamu pelanggan, tetapi hanya 4 atau 5 karyawan di tokonya yang sangat malas. Ekspresinya tumpul atau bahkan meremehkan, gerakannya lambat, apapun yang Anda lakukan, Anda tidak terlalu aktif. Jika bukan karena semua tamu ini disambut oleh Zhong Xiliang, mereka mungkin sudah bubar sejak lama. Terutama, ketika Zhang Chunkin pergi untuk mengatur agar mereka melakukan sesuatu, masing-masing dari mereka tidak mau, seolah-olah seseorang berutang 18 juta dan belum membayarnya kembali. Kualitas staf seperti ini memang tidak bisa mendukung operasional sehari-hari salon kecantikan, apalagi jika ingin membuat bisnisnya booming, Anda perlu memperbaruinya. Semuanya, hari ini adalah acara hadiah untuk pembukaan kembali toko kami. Semua orang akan mendapat diskon 20%. Baik itu makanan set atau sekali pakai di toko, kamu bisa mendapatkan banyak diskon. Untuk menunjukkan ketulusan toko kami, saya juga berharap semua orang akan menyebarkan dari mulut ke mulut. Ke depan, saya akan memperkenalkan lebih banyak teman untuk mengurus bisnis. Oleh karena itu, saya, Zhang Chunkin, sebagai manajer toko, bermaksud untuk menemukan penonton yang beruntung dari keramaian. Tidak hanya gratis, tetapi juga secara pribadi melakukan pijat pemeliharaan, sehingga semua orang dapat melihat kekuatan dan sikap toko kami. Setelah semuanya tertata dengan baik, Zhang Chunkin mengambil mikrofon dan berkata dengan lantang kepada hadirin. Harus dikatakan bahwa dia benar-benar orang yang ingin menyelamatkan muka sampai batasnya, dan dia bersikeras untuk menekankan namanya dan status manajer toko. Apalagi, meski sering diurus, dia sepertinya tidak peduli. Telah melakukan hal seperti melakukan pekerjaan untuk orang lain. Pemasaran seperti ini bagus,
tetapi jika dikacaukan, bisa menimbulkan masalah. Tetapi, mengikuti kata-katanya, adegan itu meledak dengan sukacita. Banyak orang mengangkat tangan dan bergegas maju, ingin mencoba. Merasa bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, Ye Tianzong dan keduanya melangkah maju dan berkata dengan suara rendah, "Sayang, kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara merawatnya, kamu melakukannya untuk para tamu, dan jika itu menjadi kacau. Naik, itu tidak akan berakhir dengan baik." Ren Dongguo tampak khawatir. Tetapi sekarang Zhang Chunqin, yang kepercayaan dirinya meningkat, memelototinya, dan berkata, "Saya telah diasuh oleh orang lain selama bertahun-tahun, dan saya dapat membacanya bahkan jika saya tidak tahu cara membacanya. Apakah masih sulit bagi saya? Apakah Anda tidak melihat bahwa antusiasme semua orang begitu kuat? Saya akan melakukannya sendiri, dan gratis. Publisitas semacam ini pasti akan menarik lebih banyak pelanggan. Bu, aku percaya pada kekuatanmu. Namun, sebagai manajer toko, kamu melakukan operasinya sendiri, bukankah itu sedikit tidak berguna? Saya pikir asisten toko ini profesional. Bukankah lebih baik mempercayakan hal-hal profesional kepada orang profesional?" Ye Tianzong juga bersungguh-sungguh. Tapi Zhang Chunqin mendorong Ye Tianzong dan berteriak, "Keluar. Apa yang kau tahu, bodoh? Yang saya inginkan adalah publisitas. Propaganda, mengerti? Selain itu, perawatannya hanya beberapa langkah, cukup tekan, cubit, tambahkan beberapa produk perawatan kulit dan semuanya akan baik-baik saja, siapa yang tidak?" Ren Dongguo dan Ye Tianzong ingin menghalangi mereka lagi, tetapi mereka sudah didorong oleh Zhang Chunqin dan berjalan ke kerumunan. Saat kata-katanya melambung, orang-orang yang ingin berpartisipasi dalam acara gratis ini berbondong-bondong mendatanginya. Pada akhirnya, seorang wanita berusia 30-an dipilih, tidak peduli apa yang dikatakan Zhang Chunqin, dia pasti akan mendukungnya, dan dia juga berirama, yang menarik lebih banyak orang untuk memperhatikan tempat ini. Ini membuat Zhang Chunqin sangat terkesan padanya, memberi isyarat untuk membawanya masuk, dan kemudian berkata dengan lantang, "Semuanya, wanita ini adalah penonton yang beruntung dari acara ini. Halo Nona, bolehkah saya menanyakan nama belakang Anda?" "Nama belakang saya Zhang, Anda bisa memanggil saya Nona Zhang. Toko Anda sangat bagus. Tawaran besar untuk pembukaan, dan Anda bahkan bisa mendapatkan yang gratis. Kuncinya adalah Anda, sebagai bos, keluar untuk menunjukkan kepada semua orang secara langsung. Saya bersedia menjadi orang yang beruntung. Ayo, semuanya beri tepuk tangan dan biarkan bos di depan kita, beri aku perawatan." Jika efeknya bagus, semua orang dipersilakan untuk sering datang ke toko ini. Seperti nama belakang Nona Zhang, orang-orang di bawah bersorak dengan emosi yang tinggi kemudian, dikelilingi oleh Zhang Chunqin. Zhang Chunqin memerintahkan 2 karyawan untuk mengeluarkan instrumen dan tempat tidur yang relevan, dan kemudian Nona Zhang berbaring di tempat tidur. Dan orang lain juga berangsur-angsur menjadi tenang, tidak ada lagi kebisingan, hanya mengamati semua ini dengan penuh perhatian. Saat ini, semakin banyak orang yang menonton, bahkan menarik karyawan dan bos dari toko lain di sekitarnya, ingin datang dan mencari tahu. Ren Dongguo khawatir Zhang Chunqin tidak akan dapat melakukannya dengan baik, sementara Ye Tianzong selalu merasa bahwa dia tidak percaya diri dan merasa sedikit hampa, tetapi dia tidak tahu apa yang salah untuk sementara waktu. Melihat waktu, sudah hampir jam 9, Ouyang Zong mungkin tidak akan melepaskan merpatinya, bukan? Jika dia berani mengingkari kata-katanya, atau membuat masalah lain, Ye Tianzong tidak mengesampingkan pilihan untuk meruntuhkan tokonya. Dalam sekejap mata, dia benar-benar melihat 2 saudara perempuan Ren Fengping yang bergegas mendekat, dan Qiu Huiru yang baru saja tak terkalahkan. Mereka berbaur di antara mereka, tidak banyak bicara, dan memperhatikan semua yang ada di depan mereka seperti orang lain. Meskipun mereka bertiga tidak melakukan apa-apa lagi, penampilan mereka di sini memberi Ye Tianzong firasat buruk. Segera, semua instrumen dan perlengkapan ditempatkan, dan Nona Zhang sudah berbaring, Zhang Chunqin masih tenggelam di dalamnya, dan mulai beroperasi sambil berteriak. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.